Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai fraud pada manajemen perusahaan. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, fraud pada bagian marketing, yang kedua, fraud pada bagian produksi, yang ketiga, fraud pada bagian keuangan, yang keempat, investigasi fraud, yang kelima, solusi untuk mencegah terjadinya resiko fraud. Anggota kelompok kami terdiri dari 9 orang. Yang pertama yaitu Lydia Berliana Sofyan, NIM 2019-11391. Yang kedua yaitu Siti Zahrotul Khairiyah, NIM 2019-11394. Yang ketiga yaitu Fitratul Aulia, NIM 2019-11403. Yang keempat yaitu Diah Putri Rahmayani Sucipto, NIM 2019-11406. Yang kelima yaitu Eka Widyawati, NIM 2019-11414. Yang keenam yaitu Siti Ana Rohayatun, NIM 2019-11415. Yang ketujuh yaitu Ardita Neta Andriani, NIM 2019-11422. Yang kedelapan yaitu Intan Pusparini, NIM 2019-11434. Dan yang terakhir yaitu Muhammad Rifki Ardiansyah, NIM 2019-11439. Pengertian fraud pada bagian marketing. Keinginan manajer adalah meningkatkan produk atau departemen pemasaran. Menurutnya, penurunan penjualan bukan karena kesalahan bagian pemasaran, tetapi kesalahan bagian produksi yang tidak memiliki standar produk untuk produksi. Biasanya di bagian inilah manajer pemasaran mencari kelemahan dan membandingkan hasil produknya dengan perusahaan lain yang sejenis. Saya Fitratul Aulia, NIM 2019-11403, akan meneruskan presentasi untuk materi bentuk-bentuk tindakan fraud dalam bagian marketing. Bentuk-bentuk tindakan fraud dalam bagian marketing ada 4. Yang pertama yaitu merencanakan pengeluaran iklan yang berlebihan atau memberikan kesan bahwa promosi yang besar-besaran itu diperlukan dan mungkin tidak tepat. Oleh karena itu, menetapkan anggaran iklan yang lebih besar daripada untuk acara yang sedang berlangsung. Yang kedua yaitu mempromosikan produk, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan yang ada pada produk. Yang ketiga, menjual item penguji khusus untuk penguji dan melihat keuntungan sebagai keuntungan pribadi. Dan yang terakhir yaitu barang dan hadiah milik pribadi dari penguji. Misalnya, untuk produk yang disetujui jenis parfum, isi parfum dikeluarkan dan botol kosong dikembalikan ke pengelola sebagai barang bukti. Perkenalkan, saya Diah Putri Rahmayani Sucipto, NIM 2019-11406, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Bab selanjutnya adalah fraud pada bagian produksi. Nah, pada bagian produksi fraud itu bisa terjadi dalam berbagai hal, seperti menurunkan tingkat ketelitian pada standar produk yang seharusnya, memproduksi dalam jumlah yang berlebih namun melaporkan dalam jumlah yang tidak sebenarnya. Dan kelebihan produksi itu dia simpan dan pasarkan secara bawah tangan atau sembunyi-sembunyi. Nah, tindakan lainnya seperti melaporkan kerusakan mesin pabrik dalam bentuk habisnya umur ekonomis onderdil atau mesin dan harus diganti dengan yang baru. Usulan ini bisa saja terjadi karena faktor sudah adanya deal atau kesepakatan dengan pihak rekanan bisnis dan ada sejumlah fee ataupun bonus yang akan ia terima nantinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Adapun berbagai tindakan tipuan di bagian produksi, yaitu yang pertama, sebuah produk tertentu dengan jenis lain namun tidak terlihat jika dianalisis secara. Fraud dalam bagian keuangan. Untuk bagian keuangan, itu sudah jelas jika fraud atau kecurangan itu berkaitan dengan perubahan angka-angka pada laporan keuangan, di mana angka-angka tersebut tidak lagi disajikan sewajarnya, tapi sudah dirubah-rubah
Dan itu sering terjadi karena adanya pressure atau tekanan dari pihak manajemen. Sehingga informasi yang diperoleh oleh publik adalah bukan lagi informasi dengan data yang sebenarnya, namun sudah penuh dengan rekayasa. Dalam berbagai tindakan yang sifatnya fraud seperti itu, maka sudah menjadi kewajiban seorang auditor untuk melaporkan keadaan yang sebenarnya kepada pihak yang berkepentingan. Namun, mewujudkan kesampaian sebuah informasi yang akurat dan detail adalah bukan suatu urusan yang mudah, karena sisi independensi dari seorang auditor akan diuji. Bentuk-bentuk tindakan fraud dalam bagian keuangan. Yang pertama, memanipulasi data laporan keuangan untuk tujuan-tujuan tertentu. Yang kedua, melaporkan dalam laporan keuangan bahwa keuntungan perusahaan setiap tahunnya terjadi peningkatan dengan tujuan agar pencairan kredit dapat terlaksana sesuai dengan jumlah yang dimaksud atau diinginkan. Yang ketiga, melaporkan dalam laporan keuangan bahwa keuntungan perusahaan kecil atau rendah dengan tujuan agar pengenaan pajak yang dibebankan juga rendah. Yang keempat, melaporkan kepada pihak kreditur bahwa proyek yang dikerjakan sedang mengalami masalah yang serius dan tidak dapat dihindari, seperti bencana banjir, longsor, diserang hama, dan lainnya, dengan tujuan agar mendapat keringanan atau bahkan dihapus bukukan atas segala kewajibannya. Selanjutnya adalah kasus Jiwasraya, Asabri, dan reformasi IKNB. Dunia keuangan di Indonesia seakan tidak pernah sepi dari skandal. Yang kini tengah mengepul adalah skandal Jiwasraya dan Asabri. Keduanya bersimpul pada rasionalitas investasi yang kurang diperhatikan sehingga termakan oleh iming-iming keuntungan yang tinggi. Jiwasraya bermula dengan produk JS atau saving plan yang menawarkan return investasi yang tinggi. Dengan strategi penempatan dana pada saham gorengan yang berujung pada kerugian investasi. Malapetaka bermula ketika sejak tahun 2015, Jiwasraya meluncurkan produk JS atau saving plan dengan return 9-13%, jauh di atas bunga deposito atau FY 2018 sebesar 5,2-7%. Obligasi FY 2018 sebesar 8-9,5%. Bahkan pertumbuhan indeks saham sepanjang tahun 2018 adalah minus 2,3%. Produk JS atau saving plan sendiri merupakan produk asuransi jiwa sekaligus investasi yang ditawarkan melalui perbankan atau bancassurance. Solusi untuk mencegah terjadinya resiko fraud. Salah satu hal pertama yang bisa dilakukan untuk mencegah kecurangan terjadinya dalam perusahaan yang dilakukan oleh karyawan adalah dengan memfungsikan internal audit sebagaimana mestinya. Mungkin memang sumber daya manusianya kurang memadai, namun hal ini seharusnya menjadi perhatian pihak perusahaan jika memang mau mencegah kecurangan yang terjadi. Karena begitu pentingnya, maka ada baiknya perusahaan memberikan training khusus untuk menjadi internal auditor bagi beberapa karyawan yang dianggap berkompeten. Internal auditor ini nantinya tak hanya akan melakukan tindakan pencegahan fraud, tetapi juga harus mampu memberikan solusi terhadap masalah yang sudah terjadi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke forum Sunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.